Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan teknik digital pada materi konsep digital dan analog. Nah, di sini kita bakal membahas mengenai konsep-konsep dasar dari apa itu digital dan apa itu konsep analog. Nah, yang pertama, mungkin kita semua tahu ya bahwa ada yang namanya electronic circuit atau istilahnya itu rangkaian elektronika. Nah, jadi kan rangkaian elektronika itu kan sebuah kesatuan ya. Dia nggak berdiri sendiri, dia gabungan dari beberapa komponen yang aktif maupun pasif dengan tujuan untuk melakukan pengolahan sinyal. Nah, rangkaian elektronika ini dia terbagi dua, yaitu ada rangkaian analog sama rangkaian digital. Nah, kalau untuk rangkaian analog, dia digunakan untuk mengolah sinyal kontinu. Nah, ciri sinyal analog tuh kayak gini. Nah, ini kan misalkan ini amplitude ya, yang ini T-nya ya atau time waktu gitu tuh. Nah, dia bakal ada pada setiap waktunya, pada setiap waktu tuh dia ada gitu tuh. Ini kan misalkan T sama dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya dia ada. Nah, sementara kalau rangkaian digital, dia itu merupakan bentuk sampling ya atau pencuplikan. Gampangnya gini, rangkaian digital apa ya? Sinyal diskret itu kita mengambil bit-bit tertentu dari sinyal anak dari sinyal kontinu, terus kita representasikan jadi seperti ini. Nah, dia juga punya sama nih, dia punya amplitude, dia juga punya T atau time-nya. Nah, tapi yang membedakan dia hanya ada pada selang-selang waktu tertentu aja. Misalkan ini T sama dengan 1. Kemudian ini T sama dengan 3 gitu tuh. Nah, ini T sama dengan 5 dan seterusnya. Jadi dia hanya ada pada selang-selang waktu tertentu aja. Dia nggak continue ada di setiap saat gitu tuh. Misalkan ini misalkan 2 deh, 2, ini 3, ini 4, ini 5 gitu tuh. Nah, tapi kan dia hanya ada pada saat T-nya sama dengan 1, 2, 3, 4 dan 5 aja gitu tuh. Sementara kalau misalkan di T 1,1 dia nggak ada nih. Dia nggak ada bit sinyal di sini nih. Dia kosong. Nah, itu kayak gitu. Nah, kalau rangkaian digital ini dia dipakai buat mengolah sinyal discrete. Nah, sinyal discrete itu bentuknya kayak gini nih, ya. Oke, next di sini kita punya rangkaian digital. Tadi kan kita bahas tentang rangkaian digital ya. Jadi rangkaian digital itu dia tuh nggak berdiri sendiri. Dia tuh gabungan dari beragam macam komponen pasif maupun aktif. Nah, satuan terkecil dari komponen pasif dan aktif itu kita namakan sebagai gerbang logika. Jadi efek dari komponen pasif dan aktif itu membentuk suatu elemen logika. Jadi kita bisa katakan sebagai gerbang logika. Nah, mungkin kalau teman-teman yang SMK atau yang udah pernah belajar tentang sistem komputer pasti udah nggak asing dengan istilah AND or not ya kan? AND or not itu kan udah nggak asing ya. Mungkin AND itu yang kayak gini nih ya. Nah, ini kan AND yang kayak gini nih. Nah, ini N. Terus kalau OR tuh misalkan yang kayak gini gitu. Set, set. Aduh, susah banget gambar ya. Nah, ini anggaplah OR dah. Nah, ini OR, ini N. Kalau not kan yang kayak gini kan. Nah, tuh kayak gitu. Ya, oke. Selanjutnya sistem digital. Nah, di sistem digital ini dia tuh gabungan dari beberapa rangkaian digital. Karena yang namanya juga kan sistem. Sistem itu kan berarti kan satu kesatuan utuh yang dia tuh nggak bisa berdiri sendiri. Dia terdiri dari beragam banyak macam rangkaian gitu tuh. Nah, sistem digital ini memiliki suatu kemampuan untuk melakukan suatu proses. Nah, prosesnya ini, misalkan proses komputasi itu contohnya komputer. Komputer itu kan nggak berdiri sendiri ya, dia punya banyak beragam macam rangkaian di dalamnya supaya dia bisa menjadi satu kesatuan padu yang bisa digunakan untuk melakukan proses komputasi. Nah, itu seperti itu. Nah, selanjutnya ini tentang digital teknologi. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan ya, jadi efek dari, sorry, salah satu contoh dari sistem digital itu adalah ada pada komputer. Jadi kan komputer itu kan dia terdiri dari, misalkan yang paling utamanya deh, misalkan prosesor. Prosesor itu kan nggak berdiri sendiri ya, dia gabungan dari beberapa banyak macam apa namanya resistor, transistor dan juga kapasitor. Nah, hasil dari situ tuh kita katakan sebagai rangkaian A lah misalkan gitu tuh. Nah, nanti ada yang namanya integrasi dari penggunaan misalnya RAM. Nah, RAM random access memory itu kan rangkaian tersendiri ya kan. Nah, dengan penggabungan beberapa elemen rangkaian ini akhirnya dia memiliki satu proses yang padu gitu tuh. Nah, dia akhirnya lahirlah sebagai sistem komputer gitu tuh. Oke. Nah, contohnya di smartphone juga. Kalau smartphone mungkin semua udah nggak asing lah ya. Pasti semua udah pernah pakai yang namanya smartphone. Nah, kalau smartphone itu kan dia juga sama, dia punya komponen chip prosesor, dia juga punya komponen seperti RAM, cuman mungkin dengan size yang lebih kecil.
Nah, selanjutnya evolusi digital. Jadi waktu tahun 1904 itu pertama kalinya tabung vakum diperkenalkan. Nah, hasil dari penemuan tabung vakum ini akhirnya bisa digunakan sebagai penguat sinyal. But dari tabung vakum ini juga melahirkan yang namanya komputer generasi pertama. Nah, ini contoh komputer generasi pertama. Ini generasi pertama. Nah, komputer generasi pertama ini dia terbuat dari eh, apa ya bahasa itu ratusan lah, ratusan ribu, mungkin ratusan ribu tabung vakum itu tuh, supaya dia bisa memproses komputasi itu tuh. Nah, tapi proses komputasinya masih lama tuh, masih belum cepet tuh. Nah, akhirnya dan juga biaya investasi yang diberikan, yang dibutuhkan itu sangat mahal gitu tuh, hanya untuk apa ya bahasanya ya, untuk memproses sekian bit gitu tuh. Nah, akhirnya lahirlah yang namanya transistor pada tahun 1947 yang diklaim sebagai pengganti dari tabung vakum atau vakum tap. Nah, si transistor ini mulai digunakan di komputer generasi kedua. Nah, Indonesia sebenarnya pernah beli ya komputer generasi kedua itu, waktu itu digunakan oleh Mabes Polri, dia untuk mengolah data. Nah, itu dibeli dari perusahaan IBM. Nah, transistor ini kan sebagai pengganti dari tabung vakum. Nah, mungkin sekitar kurang lebih selang 10 tahun kemudian, ya 10-11 tahun kemudian, akhirnya lahirlah yang namanya integrated circuit atau yang kita kenal sebagai IC. Nah, IC ini dia lebih kecil lagi ukurannya dibanding si transistor. Nah, jadi IC itu gabungan dari ratusan bahkan jutaan kayak dari transistor, dioda, resistor, kapasitor dalam susunan yang kecil. Nah, hasil dari IC ini atau integrated circuit ini dia melahirkan komputer generasi ketiga. Nah, komputer generasi ketiga itu kan apa ya, lebih ramping, lebih ringkas dan juga lebih powerful gitu tuh untuk apa ya, melakukan komputasi atau proses. Nah, kalau sekarang ini kalau nggak salah udah masuk ke generasi kelima ya, itu udah luar biasa lagi cepetnya ya. Jangan dibandingkan dengan yang si tabung vakum ini, mungkin beda gitu ya. Mungkin sederhananya kalau sekarang kita punya budget katakanlah sebesar 100 juta, itu kita bisa gunakan untuk apa ya, merakit desktop ya atau PC gitu ya dengan spek yang luar biasa. Tapi bandingkan dengan 100 juta di tahun 1904 gitu tuh, mungkin untuk membuat satu komputer aja itu ya, satu komputer ini, satu proses komputer ya, itu mungkin memerlukan anggaran yang lebih dari itu gitu tuh, hanya untuk membuat satu komputer aja gitu tuh. Sedangkan secara speed atau kecepatan dan semacamnya jelas lebih unggul yang sekarang. Jadi digitalisasi itu kita bisa katakan semakin meringkas dan semakin murah itu, seperti itu. Nah, sekarang keunggulan dari sistem digital. Nah, yang pertama jelas proses lebih efisien. Contohnya kayak yang tadi ya, apa namanya, kalau kasus komputer tuh dia terjadi perampingan gitu tuh. Dari yang tadinya kita perlu lapangan seukuran apa ya, lapangan bola, akhirnya kita hanya perlu sebuah desktop dengan ukuran ya katakanlah sama penempatan buat CPU hanya butuh 100 cm kali 50 cm gitu tuh misalkan. Nah, contoh lain itu ada pada sistem televisi. Jadi di televisi analog dia tuh perlu dua teknik modulasi. Jadi modulasi itu kan penumpangan sinyal ya. Jadi sinyal tuh bahasanya apa ya, kayak naik bis lah supaya bisa nyampe ke antena-antena rumah kita. Nah, di TV analog itu dia perlu dua modulasi, yaitu modulasi amplitude ya atau amplitude modulation untuk sinyal videonya dan frekuensi modulation untuk sinyal audionya. Nah, tapi kalau di TV digital ya seperti yang digaungkan pemerintah sekarang, dia hanya perlu satu modulasi untuk mengirimkan dua data sekaligus. Jadi datanya data video sama data audio. Otomatis kan dia lebih ramping gitu ya. Cuman mungkin kita perlu menambah komponen baru yaitu set to box atau STB ya, supaya dia bisa apa ya bahasanya, bisa memproses si sinyal digital ini. Nah, kemudian yang kedua itu lebih baik dalam menghadapi noise. Nah, ini juga contoh di TV digital sini adanya nih. Jadi sistem digital, jadi apa ya, teknologi digital tuh lebih tahan terhadap gangguan-gangguan sinyal. Contoh ya, misalkan ini sinyal informasi nih. Nah, ini misalkan sinyal informasi nih, misalkan itu ya. Nah, ini sinyal informasi. Nah, ini sinyal misalkan sinyal audio deh, misalkan gitu tuh. Nah, dalam sinyal kontinu gitu bentuknya. Nah, kemudian ada sinyal radio. Nah, sinyal radio ini kan biar lebih apa ya? Misalkan katakanlah yang ini F-nya sama dengan 4 deh. 4 Hz gitu ya. F sama dengan 4 Hz. Nah, yang ini misalkan F-nya itu sama dengan 5 Hz. Nah,
bukan nggak mungkin kan di jalan itu tuh terjadi disrupsi, apa ya, disrupsi ya, terjadi gangguan lah, gangguan sinyal. Jadi si sinyal audio dari TV ini dia terganggu nih, gitu tuh. Nah akhirnya kualitas dari sinyal TV ini kan jadi bakal menurun nih dari si sinyal radio. Nah sinyal radio juga sama nih, pasti juga bakal terganggu tuh. Nah oleh karena itu, akhirnya dengan teknologi digital tuh dikembangkan, dia lebih tahan terhadap noise dan juga secara jangkauan jarak teknologi digital tuh jauh lebih wide, lebih luas lah, lebih jauh jangkauannya dibanding dengan sistem analog. Nah, kemudian yang ketiga itu penyimpanan yang lebih mudah. Mungkin teman-teman tahu ya, kalau zaman-zaman tahun 2008 tuh ada yang namanya tape recorder. Nah, tape recorder tuh kayak gini nih. Nah, dia untuk menyimpan mungkin kurang lebih sekitar 14 lagu ya, dia perlu penyimpanan yang sebesar ini. Dan itu padahal lagu itu kan kalau kita konversi sekitar 4 megabyte ya. Nah, dia perlu penyimpanan sebesar ini gitu tuh. Sementara flash disk ya, dengan ukuran ibu jari jempol kita misalkan itu tuh. Dia bisa menyimpan hingga 32 giga atau bahkan 64 giga gitu misalkan itu tuh. Nah, artinya kan secara penyimpanan dia lebih ringkas gitu tuh dibandingkan dengan apa ya, penyimpanan yang analog. Nah, penyimpanan analog kan salah satunya itu ada pada tape recorder. Nah, itu kayak gitu. Nah, kemudian yang keempat itu akurasi yang lebih baik. Nah, ini contohnya ada di avometer. Kan kalau di pengukuran misalkan kalian mengukur arus atau tegangan gitu tuh, atau tahanan suatu rangkaian misalkan. Nah, kalau misalkan pakai rangkaian digital tuh kan, sorry, kalau pakai apa ya, avo digital tuh kan dia ditujukan dalam bentuk angka langsung ya, misalkan 0,83 volt. Nah, sementara kalau misalkan pakai analog, dia pakai jarum dan juga ada skalanya gitu tuh. Jadi jauh lebih presisi, jauh lebih akurat si sistem digitalnya dibandingkan dengan sistem analog. Nah, kemudian sistem digital. Nah, jadi digital sinyal ya atau sinyal digital. Jadi sinyal digital itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Dia tuh seperti pulsa ya. Pulsa-pulsa ini dia terdapat bit. Nah, bitnya itu ada bit satu sama bit nol. Nol tuh kita anggap juga sebagai low dan high itu sama dengan satu gitu. Jadi pada saat kondisi dia itu up nih ya. Jadi bentuk dia gelombang kayak gini, dia dikatakan sebagai bit satu, nilainya satu. Sementara kalau mendatar kayak gini, dia nilainya nol. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau biner, biner itu merupakan sistem bilangan yang memiliki dua bit, yaitu satu dan nol. Jadi jangan sampai kebalik. Bit itu representasi dari keadaan satu sama nol, sementara biner itu sistem bilangannya. Nah, selain itu juga sebenarnya untuk merepresentasikan apa ya bahasanya ya, pulsa itu bisa digunakan lampu LED. Jadi kalau LED-nya tuh nyala, misalkan ada lampu LED nih ya, lampu LED itu tuh. LED itu misalkan nyala gitu tuh atau on. Nah, itu kita anggap sebagai nilai satu. Sementara kalau off, itu kita anggap sebagai nol nilainya. Nah, yang terakhir ada tugas yang harus dikerjakan, cari literatur ya tentang perbedaan antara sistem analog dan sistem digital. Tadi kan tadi bahas tentang sistem digital. Nah, silahkan kalian cari sistem analog itu seperti apa. Boleh dari buku, dari internet, atau dari ya apa ya paper atau jurnal silahkan dicari. Kemudian cari juga mengenai informasi tentang Enigma Machine. Nah, Enigma Machine itu kan sebenarnya sebuah teknologi enkripsi ya pada saat Perang Dunia ya digunakan oleh Jerman untuk mengirim pesan. Nah, karena si ulah Enigma Machine ini itu bikin komunikasi Jerman itu tersandikan atau terenkripsi dengan baik. Bahkan itu sulit untuk dibobol oleh para enkriptor dari Inggris. Nah, silakan kalian cari bagaimana sistem digital itu dapat menyelesaikan masalah persandian ya atau enkripsi gitu tuh dan bandingkan dengan penyelesaian secara manual. Nah, dibuat cerita aja nggak apa-apa. Jadikan ini sebagai exercise latihan harian. Kalau menonton filmnya juga ada yang soal nomor 2 ini itu namanya The Imitation Game. Nah, oke. Itu tugasnya untuk pertemuan kali ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.